Jauh di pedalaman Kalimantan, tersebar bisikan-bisikan yang terbawa angin. Mereka menceritakan tentang Prenjalin Petuk, sebuah jimat yang sangat kuat. Konon, jimat ini dapat mengabulkan keinginan terdalam pemiliknya. Tapi, jimat ini memiliki harga yang harus dibayar. Menggunakan sihirnya akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Banyak yang telah mencari Prenjalin Petuk. Ada yang menginginkan kekayaan, ada pula yang menginginkan kekuasaan. Hanya segelintir yang berhasil menemukan jimat tersebut. Dan lebih sedikit lagi yang berhasil lolos dari kutukannya. Legenda ini adalah sebuah peringatan, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datangnya dari dalam diri, bukan dari sihir. Ini adalah kisah yang diceritakan turun-temurun. Damar adalah seorang pemuda dari sebuah desa kecil. Ia dikenal karena keberanian dan kebaikan hatinya. Namun, Damar memikul beban berat. Keluarganya hidup dalam kesulitan. Tanaman mereka gagal panen selama beberapa musim. Keluarganya diambang kelaparan. Damar sangat ingin membantu. Ia pernah mendengar bisikan-bisikan tentang Prenjalin Petuk. Mungkinkah jimat itu adalah jawaban atas doa-doanya? Damar memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Ia ting menerdis it seem tuo, distriv na ngufuring. Damar memberanikan diri masuk ke dalam hutan. Udara terasa berat dan lembab. Suara-suara aneh terdengar di sekitarnya. Ia memasuki dunia yang belum terjamah manusia. Hari berganti malam. Damar menghadapi berbagai bahaya. Ia menyeberangi sungai-sungai deras dan melewati tebing-tebing curam. Binatang buas mengintai di sepanjang jalannya. Tapi Damar tidak pernah putus asa. Ia harus menemukan jimat itu. Keluarganya bergantung padanya. Akhirnya Damar menemukannya. Sebuah gua tersembunyi di balik air terjun. Udara di sekitarnya berderak dengan energi. Inilah sarang Prenjalin Petuk. Damar masuk dengan hati-hati. Gua itu gelap dan lembab. Ia bisa merasakan ada yang mengawasinya. Raungan pelan membuat bulu kuduknya berdiri. Sesosok makhluk muncul dari balik bayangan. Seekor harimau yang gagah, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Inilah penjaga jimat tersebut. Harimau itu berbicara, suaranya berat dan menggelegar. Ia memperingatkan Damar tentang harga yang harus dibayar untuk jimat itu. Prenjalin Petuk mengabulkan keinginanmu, katanya. Tapi untuk setiap pemberian, ada yang harus diberikan sebagai gantinya. Damar tidak gentar. Ia menjelaskan kesulitannya, penderitaan keluarganya. Harimau itu mendengarkan, ekspresinya tak terbaca. Akhirnya, ia minggir. Ambil jimat itu, gerutunya. Tapi pilihlah dengan bijak. Kekuatannya dan dengan harga yang harus dibayar. Damar mendekati jimat itu. Jimat itu berdenyut dengan energi, hangat dan mengundang. Ia mengambilnya. Terasa aneh di tangannya, seperti hidup. Ia bisa merasakan kekuatannya mengalir di tubuhnya. Ia tahu ia bisa menyelamatkan keluarganya. Tapi peringatan harimau itu terngiang di benaknya. Apa yang akan diminta jimat itu sebagai balasannya? Damar berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ia menatap jimat itu, lalu kembali menatap harimau itu. Ia tahu ia berada di persimpangan jalan. Ia bisa menggunakan jimat itu untuk keluarganya. Ia akan menjadi pahlawan. Tapi bagaimana jika harganya terlalu mahal? Bagaimana jika itu harus dibayar dengan jiwanya? Damar membuat pilihannya. Ia meletakkan jimat itu. Ia tidak akan mempertaruhkan harga dirinya, bahkan untuk keluarganya sekalipun. Ia akan mencari cara lain. Ia meninggalkan gua itu, meninggalkan Prenjalin Petuk tak tersentuh. Harimau itu mengawasinya pergi, gerutuan pelan terdengar dari dadanya. Damar berjalan kembali ke dalam hutan, sebagai seorang pria yang telah berubah. Damar tidak pernah melupakan Prenjalin Petuk. Ia terus bekerja keras untuk keluarganya. Ia menemukan cara lain untuk membantu desanya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri. Kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam sihir atau jalan pintas. Itu datang dari kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang. Ia membagikan legenda jimat itu, mengingatkan semua orang bahwa ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar.